Untuk kita semua, Bang Jos yang kami hormati, pertama kali saya ucapkan selamat ulang tahun pada PKP Indonesia ke-15. Mudah-mudahan makin jaya dan mendapat dukungan yang signifikan dalam pemilu yang akan datang. Ya, saya kembali lagi bertolak pada apa yang dikemukakan oleh Pak Budi Santoso tadi. Sulit dibantah bahwa bangsa kita memang masih menghadapi banyak krisis atau krisis multidimensi. Memang ada pertumbuhan ekonomi 5,8% ya tahun lalu, bahkan tahun sebelumnya mungkin 6% dan seterusnya. Tapi pertumbuhan itu kan kita tahu juga pertumbuhan yang sangat rapuh, yang lebih didasarkan pada konsumsi. Kita ke mall, kita beli mobil, itu sumber pertumbuhannya, bukan pada struktur ekonomi yang makin kuat. Nah, kalau saya simpel saja, bagaimana kita melihat atau menjustifikasi bahwa memang ada krisis multidimensi. Kita tahu semua, hampir semua bahan pangan kita impor, sampai cabai, gula, segala macam. Garam pun kita mesti impor. Itu kan suatu yang aneh. Singkong kita impor juga. Padahal katanya negara kita ini kaya sumber daya alam, matahari sepanjang tahun, hujan sepanjang tahun. Apalagi surganya dunia ya Indonesia ini. Tapi toh kita mengimpor semua bahan pangan. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin kita yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu kita? Apa yang dihasilkan oleh wakil-wakil kita yang dipilih melalui pemilu, yang mendapat mandat politik? Kalau semua bahan pangan harus diimpor. Nah, kalau kita tengok lagi sumber daya alam, sebagian besar dikuasai asing. Pertamina menguasai tidak lebih dari 30%, di bawah 30%. Selebihnya dikuasai asing. Apa maknanya? Maknanya ada kegagalan di situ. Dan Pak Din sudah kemukakan tadi, salah satu yang mendasar adalah kegagalan dan krisis kepemimpinan. Ada pemimpin tapi tidak ada kepemimpinan, tidak ada tanggung jawab, tidak amanah. Nah, dalam situasi demikian, pemilu-pemilu kita lebih melahirkan penguasa ketimbang pemimpin. Penguasa itu kan hanya peduli dengan haknya, tapi lupa dengan tanggung jawabnya. Nah, kita membutuhkan pemimpin. Nah, pertanyaannya, apakah pemilu yang akan datang menjanjikan lahirnya pemimpinan yang kita dambakan itu? Memang ya agak sulit ya skema pemilunya, juga baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden memang tidak atau belum menjanjikan lahirnya pemimpin-pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Nah, mungkin ini salah satu agenda juga bagi PKP Indonesia ke depan. Bagaimana membenahi pemilu kita menjadi lebih baik, baik pileg maupun pemilu presidennya. Bagaimana supaya PKP Indonesia juga bisa melahirkan pemimpin, tentu dengan tanggung jawab kepemimpinan, bukan sekedar penguasa. Penguasa itu kan menjadi raja-raja kecil yang hanya bisa menuntut hak dilayani, hak mendapat fasilitas, segala macam. Tapi tanggung jawab untuk mendidik bangsa kita menjadi lebih baik, lebih cerdas, lebih sejahtera itu dilupakan. Nah, soal kedua yang juga penting adalah bahwa sebagaimana dikemukakan Bang Yos tadi, kita ada masalah dengan konstitusi hasil amandemen yang memang tambah sulam. Nah, oleh sebab itu ke depan amandemen kelima itu adalah suatu yang bagi saya suatu keniscayaan politik.
sesuatu yang mesti dilakukan, tidak bisa tidak. Tentu amandemen kelima bukan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli, tapi untuk membenahi tata susunan, substansi dan juga naskah hasil amandemen tahun 1999 sampai 2002, termasuk di dalamnya bagaimana bangsa kita menyempurnakan kembali sistem presidensi kita, sistem presidensi dengan kepemimpinan dan juga kinerja pemerintahan yang efektif. Nah, soal ketiga yang menjadi sumber masalah bangsa kita adalah bahwa semakin tenggelamnya identitas kebangsaan, identitas sebagai bangsa. Nah, Pancasila itu sebetulnya adalah modal utama bagi bangsa kita untuk mengembalikan dalam bahasa sebagian kalangan jati diri, walaupun saya tidak itu pas dengan istilah ini, tapi mungkin lebih pas identitas kebangsaan itu ya Pancasila itu sendiri. Kalau kita kembali pada semangat Pancasila sebagai fondasi, bukan sekedar sebagai pilar, tapi sebagai fondasi bangsa kita, fondasi bagi keanekaragaman kita, fondasi bagi persatuan di dalam kebinekaan kita, maka mungkin pembangunan yang kita lakukan tidak akan melenceng sebagaimana yang kita alami saat ini. Nah, tantangan kita ke depan ini adalah bagaimana melahirkan pemimpin yang memiliki visi masa depan, yang tidak hanya pandai mengeluh, tapi pemimpin yang punya visi mengenai masa depan. Artinya pemimpin yang akan datang itu mesti punya mimpi. Indonesia 50 tahun yang akan datang itu semacam apa? Indonesia 30 tahun ke depan itu semacam apa? Di bidang ekonomi, di bidang pengelolaan sumber daya alam, penataan BUMN dan seterusnya. Kalau tidak, ya janganlah jadi calon presiden. Kalau tidak punya mimpi mengenai Indonesia, bagaimana dikelola supaya rakyat kita makin sejahtera, makin adil, tentu tidak layak bagi siapapun untuk menjadi calon presiden. Mungkin itu dulu. Pak Samsudin Haris, tadi Pancasila adalah identitas bangsa ini, tapi kemudian menemukan individu-individu yang berjiwa Pancasila itu yang sekarang sulit ya, begitu. Bagaimana Pak Samsudin Haris melihat ini? Iya, saya memang ingin supaya pertanyaan itu muncul. Jadi ada faktor lain yang menjadi sumber krisis kita, yaitu apa yang saya sebut sebagai pendangkalan pemahaman terhadap politik. Pemahaman terhadap politik itu mengalami pendangkalan sedemikian rupa, seolah-olah masuk partai politik itu hanya untuk mengambil, seolah-olah menjadi anggota legislatif itu hanya untuk mengajukan interpelasi, untuk mengajukan hak angket dan seterusnya. Padahal di situ ada tanggung jawab yang luar biasa. Jadi politik di semata-mata dilihat sebagai relasi tentang hak, bahwa kita berhak atas kehidupan yang lebih layak, bahwa wakil-wakil berhak mendapat fasilitas yang layak dan seterusnya. Tapi tanggung jawab sebagai wakil itu diabaikan. Coba kita bandingkan dengan bapak-bapak bangsa kita di masa lalu. Ya sebagai contoh ya, Bung Hatta bisa kita sebut saja Bung Hatta ya. Bung Hatta yang rumahnya kalau nggak salah di sebelah sini, di Ponegoro 60-an itu, ketika beliau tidak lagi menjadi wakil presiden, beliau tidak sanggup membayar rekening listriknya. Nah, hal yang sama
saksikan pada tokoh-tokoh bangsa kita yang lain di lingkungan militer, Pak Nasution, kemudian Pak Sudirman, Pak Soekarno, Haji Agus Salim, semua hidup untuk mengabdi bagi bangsa kita. Hidup bukan untuk mengambil, tapi untuk mengabdi. Nah, itulah yang saya sebut sebagai pendangkalan pemahaman terhadap politik. Politik menjadi begitu sempit, seolah-olah hanya kekuasaan itu sendiri. Padahal politik itu menyangkut upaya kolektif bangsa kita menciptakan kemaslahatan bagi siapa? Ya bagi semua unsur bangsa, tanpa membedakan agama, golongan, suku, dan seterusnya. Sekian. Berarti partai politik juga punya peran yang harusnya cukup besar ya untuk kemudian bisa membantu menyelesaikan krisis multidimensional ini. Iya, saya beralih ke Romo Magni Suseno. Romo, tadi kita sudah bicara banyak sekali soal masalah krisis. Salah satu faktor yang mungkin saya bisa tandai dari adanya krisis, yakni adanya masalah komunikasi antar masyarakat yang berbeda-beda. Ya, kemudian Romo sebagai budayawan, kemudian rohaniawan juga di Indonesia, melihat segala macam perbedaan itu, apa kemudian memang itu merupakan salah satu penyebab dari krisis multidimensi yang terjadi di bangsa